Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di awal pekan ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan begitu baik yang masih mempertemukan kita, melayakkan kita untuk bersama-sama bersekutu mendengarkan firman-Nya dan menaikkan doa kita kepadanya. Untuk itu mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang begitu baik kepada kami. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menaikkan syafat kami karena kami tahu Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami yang menuntun perjalanan hidup kami. Kini ya Tuhan kami mohon, Roh Kudus yang mengajari kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman ini, dan melalui firman ini kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 14 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini menyatakan bagaimana Ayub mempunyai keyakinan dan kepastian tentang karya Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kehidupan manusia. Ayub merasakan bahwa sudah semakin jelas baginya akan apa arti, apa hubungan, bagaimana kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub melihat bahwa sungguh-sungguh kehidupan manusia ada di bawah otoritas Tuhan yang tidak bisa dikurangi, karena memang Tuhan adalah pemilik hidup manusia. Sehingga dia katakan, siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Manusia tidak akan mampu mentahirkan sesamanya. Manusia tidak akan mampu mentahirkan diri sendiri. Yang bisa mentahirkannya hanya Tuhan. Ketika Tuhan berkenan untuk mentahirkan kita, maka dia bisa melakukan. Tapi ketika kita yang berusaha mentahirkan diri kita tidak akan bisa. Karena memang kita tidak berdaya, kita tidak kuat, dan kita tidak berkuasa di dalam dunia ini. Yang berkuasa hanya Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan kuasa itu, maka kita memiliki kuasa itu. Tapi ketika Tuhan tidak memberikannya, maka kita tidak berdaya dan kita tidak punya apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini juga Ayub meneruskan sesuai dengan pengalaman kehidupan dan imannya. Maka hari-harinya dia katakan sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu pada Tuhan dan batas-batasnya sudah ditetapkan oleh Tuhan sehingga tidak dapat dilangkahi oleh manusia itu sendiri. Artinya Tuhan mau katakan, Ayub mau katakan bagaimana Tuhan menentukan setiap kehidupan manusia. Dia sudah tahu bulannya, sudah tahu jumlah hari-harinya, dan tidak ada manusia yang sanggup untuk melangkahinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu besarnya peranan Tuhan dalam hidup kita, begitu luar biasanya otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Ayub mengatakan ini, dia mau tunjukkan bahwa hidup mati manusia berada di dalam tangannya, berada dalam kuasanya. Sehingga ketika kita menghadapi suatu kematian, katakanlah, aminkanlah bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Manusia mati bukan karena virus corona.
Manusia mati bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena banyak hal yang terkena dalam dirinya. Bukan, itu hanya sebagai cara Tuhan. Hanya cara Tuhan. Karena memang Tuhan sudah menetapkan hari, waktu, bulan, dan segalanya. Karena Tuhan punya kuasa untuk hidup kita, dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jikalau Tuhan yang memang berkuasa untuk menentukannya, apa artinya kita? Apa manfaatnya kita? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu besar artinya hidup kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan selagi masih memberikan kehidupan, Tuhan memberikan kepada kita satu kuasa, satu kesempatan untuk melakukan kehendak-Nya. Kita melakukan kehendak-Nya, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu berharganya kita. Ketika Tuhan memberikan kuasa, memberikan kesempatan bagi kita, itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu sekalipun kita tidak berdaya atas hidup kita, tapi ketika Tuhan berkehendak supaya kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sukacita. Lakukanlah dengan gembira. Lakukanlah dan serahkanlah seluruh kehidupan kita untuk dituntun oleh Tuhan. Sehingga hari-hari yang kita pakai, hari-hari yang Tuhan berikan, boleh kita maknai dengan bagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita bisa isi hari-hari kita dengan berguna bagi sesama, dengan sukacita, terlebih-lebih kita membangun kehidupan yang baik untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah minta hikmat kepada Tuhan, sehingga kita semakin dimampukan untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Dia berikan kepada kita. Terlebih-lebih kita tidak membawa diri kita ke dalam dosa. Tidak membawa diri kita ke dalam dosa, keserakahan, tinggi hati, dan juga tidak membawa diri kita ke dalam hidup-hidup yang penuh dengan kenajisan, tidak membawa diri kita ke dalam hidup yang penuh dengan dengki, iri hati kepada sesama kita. Tapi setiap saat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa pakaikan untuk memuliakan namanya. Dan itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Dan itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah lenyap ketika kita memberikan sukacita, melakukan kehendak Tuhan, membawa damai, membawa kabar kesukaan bagi sesama kita, dan melalui seluruh aspek kehidupan kita membawa sukacita bagi orang lain. Kita bisa berguna bagi orang lain. Itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan, dan itu tidak akan pernah lenyap. Tapi hal itu akan membuat kita untuk hidup selama-lamanya. Demikianlah firman yang kita dengarkan hari ini. Tuhan memberkati firman yang sudah kita dengarkan, sehingga melalui firman ini kita semakin mampu untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dengan maksimal. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, Tuhan kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, sehingga Engkau berkuasa atas diri kami. Kami tahu jika kami pun berkuasa, kami tidak akan mampu membawa kehidupan kami dalam kehidupan yang benar-benar hidup. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman yang kami dengarkan, ajar kami untuk senantiasa memaknai waktu yang Engkau berikan. Kami pakaikan dengan maksimal, kami pakaikan seturut kehendak Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Pergumulan karena dia merasa sedih karena orang yang dia sayang Tuhan ambil dari hidupnya. Kami mohon Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, sehingga mereka boleh melihat bahwa segala sesuatu atas kehendak Tuhan dan atas rencana Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini
untuk orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak mendapat pekerjaan atau berhenti dari pekerjaannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, beri petunjuk kepada mereka, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan, sehingga melalui pekerjaannya Tuhan memberikan rezeki, sehingga dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang mengalami pergumulan karena rumah tangga yang kurang harmonis, karena anak-anak yang sudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, oleh situasi kejahatan yang ada sekarang. Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkan setiap keluarga ini, ubahkan anak-anak yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang tidak menghargai dirinya dan tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Kami serahkan kehidupan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, buat orang-orang yang terpapar virus corona. Tuhan mampukan mereka. Bersama Tuhan mereka bisa melawan virus ini. Tambahkan imun tubuhnya. Berkati setiap apapun yang mereka makan, apapun yang masuk ke dalam tubuhnya menjadi obat untuk menjauhkan virus ini dari dalam dirinya. Berikan sukacita di hati mereka ya Tuhan, sehingga dalam sukacitanya mereka boleh tetap berharap dan menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kami semuanya, ajar kami juga Tuhan untuk boleh menjaga diri kami. Kami boleh ikut protokol kesehatan. Kami ikut berpartisipasi untuk memutus mata rantai persoalan, memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya, berkati anak-anak kami, berkati dia dalam menggapai masa depannya, dalam studinya, dalam pekerjaannya, dan dalam menantikan teman hidupnya. Dan setiap orang tua kami juga Tuhan berkati, sehingga mereka juga boleh semakin melihat bagaimana besarnya kasih dalam kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun lanjut usia, sudah banyak yang kurang dalam hidupnya, banyak kelemahan yang dia rasakan, tapi biarlah dalam kondisi yang sekarang juga Tuhan menyertai dan menemani mereka, sehingga mereka boleh merasakan tangan pengasihan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan orang tua kami. Dan juga kami berdoa ya pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap kami yang merindukan segala sesuatu dalam hidup kami. Ada harapan-harapan kami, ada kami yang masih menantikan anak untuk Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan memberikannya. Dan kami percaya di dalam Tuhan ada kehidupan. Tuhan bisa memberikan kehidupan baru dalam setiap diri orang yang Tuhan berkenan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin Tuhan baik dan Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kehidupan kami. Amin. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini, doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.